Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip, saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Life After Minds, Yayasan Lain, dan juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Pak Ali, Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang pertama, atas nama pemerintah daerah DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Yayasan Lain ini kepada pemerintah DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, pemerintah DKI Jakarta sebenarnya mempunyai 96 ambulan yang selama ini diperlukan untuk kegawat daruratan yang ada di DKI Jakarta. Saya nggak tahu di antara 96 itu apakah sudah ada yang listrik, belum ya? Jadi yang ambulan belum ada, tapi yang angkutan sudah ada. Jadi ini adalah ambulan pertama kali listrik yang akan dioperasikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian secara khusus Pak Muhammad Bihar, kami berterima kasih banget. Ini sebagai wujud kerjasama antara swasta dengan pemerintah bersinergi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena memang ini pasti nanti langsung dioperasikan oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan. Dan untuk itu Bu Kepala Dinas, saya berpesan supaya ini dirawat dengan baik, ini jadi modal awal, karena kalau nanti memang secara signifikan beroperasi dengan baik, tentunya untuk berikutnya kita akan memulai untuk menggunakan ambulan listrik yang berikutnya. Sehingga dengan demikian ini merupakan ambulan yang ke-97 yang dioperasikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang Bapak serahkan pada hari ini akan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dan juga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini tibalah saat kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan kepada rekan media untuk dapat mengabadikan momen yang sangat bahagia pada hari ini. Dosok ini, coba mic-nya dah. Mati dulu yang ini. Mana yang kelihatan? Dosok pakai ini. Ya. Ah, kalau juru depan lagi sini. Tapi suara Bapak dengar nggak? Apa itu? Tes. Cek. Taruh ke atas ini. Rekan-rekan sekalian, hari ini pemerintah DKI Jakarta menerima 1 unit ambulan dari Yayasan Lain. Yang istimewa ini adalah ambulan yang menggunakan listrik pertama kali. Dan tadi saya juga barusan mendapatkan laporan dari Kepala Dinas maupun Pak Asisten Kesra bahwa sebenarnya pemerintah Jakarta juga sudah merencanakan untuk tahun depan akan memiliki 5 unit ambulan yang menggunakan listrik.
Tetapi sebenarnya untuk antar jemput kita sudah memiliki, dengan demikian mudah-mudahan dalam pengoperasian ambulan ini di lapangannya tidak ada permasalahan. Pak Muhammad Biar, kami persilakan. Baik, jadi sebagai tambahan saja bahwa yayasan lain ini memang fokus di dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi ini adalah ambulan listrik yang pertama. Tidak mudah, tadi kami sampaikan bahwa untuk mengoperasikan hal yang baru ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi prototipe, bisa menjadi inspirasi bagi mungkin yayasan atau lembaga-lembaga yang lain, di mana tentu ini akan sangat-sangat membantu kepada masyarakat kita semua, dan mudah-mudahan ini semua bisa berkelanjutan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Bapak, pertama untuk mobil ini nantinya akan membuat di mana aja akan dioperasikan, dan untuk Jakarta kan ada target zero emisi ya Pak. Mau nambah mobil operasional apa lagi selain ambulan yang akan mobil listriknya? Terima kasih. Jadi ini sepenuhnya akan dikelola di bawah Dinas Kesehatan untuk sekali lagi untuk tentunya melayani masyarakat yang ada di Jakarta. Kita ada 96 ambulan, ini menjadi 97, dan betul-betul untuk melayani masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau mobil operasional yang mau dilistrikin apa mungkin dana atau apa? Bukan, ini mobil operasional untuk jemput kalau ada pasien yang udah berusia fisiknya keterbatasan. Jadi memang di Jakarta ini hampir semua hal yang itu akan diurus oleh pemerintah Jakarta. Dari wajahmu udah kelihatan kamu isu lain. Jadi Jakarta ini selama ini kan APBD-nya rata-rata 90-an triliun. Dengan kemarin DBH-nya dikurangi, tentunya kita harus mencari cara untuk bisa revenue Jakarta itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk itu kalau memang diizinkan oleh pemerintah pusat, Jakarta segera menyiapkan apa yang kemarin saya sampaikan di depan Pak Menteri Keuangan tentang dua hal. Yang pertama adalah obligasi Jakarta, yang kedua adalah Jakarta Collaboration Fund. Nah, Jakarta Collaboration Fund ini bukan hanya untuk bisa digunakan di Jakarta, investasi di Jakarta, tetapi tentunya juga di daerah lain. Nah, untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Ya, tapi kan papernya sedang diurusin begitu. Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip, saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali. Dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Kenapa? Jadi kan kejadiannya setelah Pak Menteri Keuangan kalau saya memang seperti yang saya sampaikan, Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan,
Sehingga dengan demikian, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri, kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan, apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam Undang-Undang APBN, disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargu. Hanya kalau memang ada perubahan, tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan.